Jenis-jenis pasar konvensional dan digital. Topik yang dibahas, pertama pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, pasar oligopsoni, persaingan pasar sempurna. Pasar monopoli adalah bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual saja. Dalam bentuk pasar ini hanya terdapat satu penjual sehingga praktis tidak ada pesaing, kompetitor, sehingga penjual atau monopolis leluasa menguasai pasar. Sebagai penjual tunggal, monopolis dapat meraih keuntungan yang melebihi normal. Ciri-ciri, terdapat satu penjual, harga ditentukan penjual, monopoli, perusahaan lain sulit memasuki pasar, konsumen tidak bisa pindah walau rugi, bisa menimbulkan ketidakadilan, kerugian bagi masyarakat, kelebihan, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi, mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan negara. Dapat meningkatkan inovasi, penemuan baru, bila monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten, kekurangan, perusahaan lain sulit memasuki pasar, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, jumlah produk tergantung monopolis, monopolis umumnya bertindak boros, timbul eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi dan pembeli, konsumen. Contoh produk, Microsoft Windows, perusahaan listrik negara, PLN, perusahaan kereta api, PT KAI. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar yang terdapat banyak perusahaan yang menjual hampir serupa tetapi tidak sama. Pasar ini sering kita jumpai buktinya dengan kita mengunjungi swalayan atau supermarket. Di sana kita akan menjumpai berbagai bentuk, jenis dan merek yang hampir serupa tetapi tidak sama. Ciri-ciri, jumlah penjual banyak tapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna, barang yang dijual berbeda corak, penjual produsen harus aktif beriklan, perusahaan baru lebih mudah masuk pasar, mempunyai kekuasaan mempengaruhi harga, kelebihan, memberi kebebasan memilih bagi pembeli, memberi kepuasan lebih pada pembeli karena ada persaingan penjual. Perusahaan baru lebih mudah masuk pasar. Kekurangan, masih terdapat kemungkinan terjadi pemborosan biaya produksi bila dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Bagi perusahaan yang kecil, tingkat efisiensinya relatif rendah. Kurang efisiennya perusahaan kecil menyebabkan harga barang yang dibayar konsumen masih kecil. Contoh, makanan ringan, snack, nasi goreng, pulpen, buku, shampoo, pasta gigi, DLL. Meskipun fungsi semua produknya sama, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain-lain. Pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai satu pembeli, apabila perusahaan itu bukan sebagai penjual tetapi sebagai pembeli tunggal. Contoh, pabrik susu Nestle. Ciri-ciri hanya ada satu pembeli bukan konsumen tapi pedagang produsen, barang yang dijual merupakan bahan mentah, harga sangat ditentukan pembeli, kelebihan, kualitas produk lebih terpelihara, penjual akan hemat dalam biaya produksi, kekurangan, pembeli bisa seenaknya menekan penjual. Produk yang tidak sesuai keinginan pembeli tidak akan dibeli dan bisa terbuang. Contoh yang ada di Indonesia seperti PT Kereta Api Indonesia yang merupakan satu-satunya pembeli alat kereta api. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pangsa pasar terbesar, price leader. Ciri-ciri, terdapat beberapa penjual, barang yang dijual homogen atau beda corak, sulit dimasuki perusahaan baru, membutuhkan peran iklan, terdapat satu market leader, pemimpin pasar, harga jual tidak mudah berubah, kelebihan, memberi kebebasan memilih bagi pembeli, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual, adanya penerapan teknologi baru, kekurangan, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi, contoh produk industri semen di Indonesia, industri mobil di Amerika Serikat, sulit ditembus, dimasuki perusahaan baru, bisa berkembang ke arah monopoli. Pasar oligopsoni adalah kondisi pasar di mana terdapat beberapa pembeli, masing-masing pembeli memiliki peranan cukup besar untuk mempengaruhi harga. Atau dikatakan pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli. Ciri-ciri,
Terdapat beberapa pembeli bukan konsumen tapi pedagang produsen. Barang yang dijual merupakan bahan mentah, harga cenderung stabil. Kelebihan, penjual lebih beruntung karena bisa pindah ke pembeli lain. Pembeli tidak bisa seenaknya menekan penjual. Kekurangan, bisa berkembang menjadi pasar monopsoni bila antar pembeli bekerja sama. Kualitas barang kurang terpelihara, contoh, ada beberapa contoh pasar oligopsoni, di antaranya sebagai berikut, Telkom O Indosat. Mobile 8, EX Colcomindo, para pemeras susu, pasar tembakau, cengkeh, pabrik rokok. Persaingan pasar sempurna, karakteristik. Terdapat beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna yaitu, semua perusahaan memproduksi barang produk yang homogen. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar dengan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar karena perusahaan tidak mampu memengaruhi harga pasar. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor mobilitasnya tidak terbatas dan tak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Kelebihan dan kekurangan, terdapat beberapa kelebihan yang terdapat dalam pasar persaingan sempurna yaitu mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Tidak memerlukan iklan. Pembeli dan penjual bebas bertindak. Harga tidak ditentukan oleh satu penjual atau oleh satu pembeli. Selain memiliki kelebihan, pasar persaingan sempurna juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu sebagai berikut, tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk. Terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. Pekerja menerima upah atau gaji rendah.